Kisah pemuda yang terdampar. Alkisah seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan telah kehabisan bekal dan kelaparan di sudut kota Mekah. Dalam perjalanannya di salah satu gang kota Mekah, dia menemukan sebuah kalung mutiara yang sangat mahal. Lantas diambilnya kalung mutiara itu dan ditaruh di sakunya, dan dia bergegas salat ke Masjidil Haram. Setelah melakukan sholat, ia mendengar pengumuman bahwa seorang laki-laki yang kehilangan kalung mutiara dan mengharapkan orang yang menemukan segera mengembalikan kalung itu kepadanya. Ciri-ciri kalung yang diungkapkan ternyata persis sama dengan yang ditemukan oleh pemuda tersebut. Pemuda itu pun bergegas untuk mengembalikan kalung tersebut. Laki-laki parubaya itu begitu gembira saat menerima kalungnya kembali. Lalu ia pun pergi berlalu begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih maupun memberi imbalan kepada pemuda itu. Pemuda itu pun menghembuskan nafas pelan. Ya Allah, aku serahkan semua ini kepadamu. Aku hanya memohon gantilah untukku sesuatu yang lebih baik dari itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan menumpang sebuah perahu kecil milik nelayan. Saat perahu berlayar di tengah laut, tiba-tiba angin kencang melanda, membuat perahu kecil itu terombang-ambing kehilangan arah di tengah laut. Kencangnya angin membuat perahu itu terhempas di suatu pulau dan menjadikan dirinya terdampar di sana. Dia pun kemudian beranjak untuk melihat sekeliling pulau. Di sana ia menemukan sebuah pemukiman dengan satu masjid. Terlihat beberapa orang hendak menunaikan salat. Dia pun segera ikut serta dalam salat itu. Seusai sholat, pemuda itu lantas mengambil Al-Quran dan membacanya dengan suara yang merdu. Orang-orang di sana pun memperhatikannya. Saat pemuda itu selesai membaca Al-Quran, salah seorang warga mendekatinya. Wahai anak muda, ajarilah anak-anak kami membaca Al-Quran dan kami akan memberikan imbalan untuk itu, ungkap warga. Pemuda itu pun mengangguk dan bergegas menuliskan tulisan Arab di sebuah papan yang tersedia dalam masjid. Warga itu kembali berkata, ajari pula anak-anak kami tulis-menulis. Pemuda itu lantas menjawab, ya, aku akan mengajari anak-anak membaca dan menulis, dan aku menerima imbalan itu. Pemuda itu pun hidup di pulau tersebut cukup lama sambil mengajari anak-anak baca tulis Al-Quran serta bahasa Arab. Tidak beberapa lama penduduk pulau itu bercerita bahwa ada perempuan yatim, orang tuanya adalah seorang yang soleh dan telah meninggal dunia. Penduduk menawarkan perempuan itu untuk menjadi istrinya. Pemuda itu pun berkata, baiklah, jika gadis itu bersedia, maka aku tidak akan menolaknya. Setelah berunding beberapa hari, akhirnya pemuda itu menikah dengan perempuan yatim tersebut. Ketika masuk ke kamarnya, pemuda itu melihat kalung mutiara yang pernah ditemukannya melingkar di leher istrinya. Maka ia bertanya, bagaimana cerita kalung mutiara itu padamu? Istrinya kemudian bercerita bahwa sebelum meninggal ayahnya pernah kehilangan kalung ini di Mekah. Kalung ini akhirnya ditemukan seorang laki-laki yang diserahkannya begitu saja. Saking gembiranya ayahnya langsung berlalu tanpa mengucapkan terima kasih. Sepulang dari Mekah, ayahku teringat kebaikan laki-laki yang menemukan kalung itu dan memohon kepada Allah agar anaknya nanti dapat bersuamikan seperti laki-laki yang menemukan kalung itu, ucap istrinya. Pemuda itu terhenyak beberapa saat mengenang kejadian itu. Lalu ia pun mengaku, sayalah laki-laki yang ada di dalam cerita itu. Istrinya lalu tersenyum lebar dan memberikan kalungnya itu kepada suaminya dan mencium tangan suaminya sembari menangis haru. Pemuda itu takjub dengan keajaiban yang terjadi dan sungguh tak menyangka cara Allah mengembalikan kalung mutiara yang ditemukannya itu lewat istrinya secara halal. Dirinya hanya tahu bahwa kala itu dia telah merelakan kalung itu kembali kepada pemiliknya. Dan yang dia lakukan hanya karena Allah. Dan Allah pun menggantikannya dengan yang lebih baik. Sahabat Kolbu, sungguh indah sekali rencana Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui hikmah yang tersimpan dalam suatu peristiwa. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur. Siapa yang mengira bahwa akan menyiapkan hadiah begitu besar di balik suatu petaka? Karena janji Allah itu nyata, tidaklah Allah mengambil sesuatu darimu, melainkan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.